Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 596. Di bawah tatapan ceria lelaki tua itu, kalajengking yang menghancurkan temannya itu tidak menerkam ampas obat, tetapi mulai melahap cairan hitam yang mengalir keluar dari dalam kepala temannya. Sementara beberapa makhluk beracun lainnya, seolah-olah mereka adalah anjing ganas yang siap menerkam, langsung menyambar ampas obat yang dituang oleh lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan menunggu sampai beberapa makhluk beracun itu melahap semua ampas obat yang dia tuangkan. Lalu, dengan satu tangan dia mencubit kalajengking yang telah melahap ampas obat itu hingga berkeping-keping, dan melemparkannya ke depan kalajengking kecil sambil berkata, "Lumayan, lumayan. Meskipun ukuran badanmu kecil, tapi jiwamu penuh. Ini untukmu." Kalajengking kecil itu sudah sangat kenyang, tetapi dia tetap saja melahap mayat rekannya itu sambil melihat lelaki tua itu tertawa. Pada saat ini, suara ketukan datang dari luar pintu. Lelaki tua itu memutar alu obatnya dan kembali ke tempat duduknya sambil berkata, "Masuk." Pintu ke halaman didorong terbuka dan seorang pria muda masuk dengan meringkuk. Di setiap langkahnya, dia terus melihat sekeliling, seolah-olah dia takut kalau dia tidak berhati-hati, dia akan digigit oleh makhluk berbisa yang tiba-tiba muncul. Lelaki tua itu menyeringai dan memperlihatkan sederet gigi kuning yang layu. Lalu kemudian dia berkata, "Jangan takut, anak kecil itu baru saja selesai makan. Mereka tidak akan tertarik padamu." Pria muda itu kemudian menghela nafas panjang. Syukurlah. Lalu dia buru-buru berlari untuk duduk di depan pria tua itu. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan menyentuh lengan bajunya. Dia merasakan tokek 5 bunga sepanjang setengah kaki di lengan bajunya. Dia meletakkan tokek itu di telapak tangannya, lalu dengan lembut membelainya, seolah-olah dia menyentuh hewan peliharaannya sendiri. Lelaki tua itu bertanya, sambil matanya tetap membelai tokek itu, "Ada masalah apa?" Dahi pria muda itu berkeringat dingin saat dia melihat adegan itu. Tetapi, dia harus menekan rasa takut di dalam hatinya dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Yang mulia Raja Racun, ada berita yang datang dari pihak keluarga Wood. Kabarnya, Leon Wood telah kembali dari perjalanannya. Namun sekarang dia pergi lagi. Sepertinya dia menuju ke provinsi Nanyun." Lelaki tua itu merenung sejenak, dan kemudian dia menyeringai sekali lagi. "Provinsi Nanyun? Anak itu sepertinya pergi ke lembah Raja Pengobatan di Nanyun untuk meminta bantuan." Pria muda itu ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi kemudian dia mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Sepertinya dia tidak pergi untuk meminta bantuan, tetapi untuk meminta obat." Lelaki tua itu bertanya dengan penasaran, "Oh ya? Apa yang membuatmu berpikir begitu?" Pria muda itu pun menjelaskan, ketika dia kembali kali ini, dia juga membawa seorang pria gendut bersamanya. Pria gendut itu mengenali racun 9 bintang dari langit penguburan. Pria gendut itu juga menyuruh orang berkeliling mengumpulkan semua jenis tanaman obat. Sepertinya mereka ingin menyelamatkan Yurin. Lelaki tua itu berkata dengan penuh kekhawatiran, "Hei, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar dari gunung. Aku tidak menyangka masih ada orang yang bisa mengenali racun 9 bintang dari langit penguburan. Tapi aku tidak peduli. Meskipun orang itu benar-benar tahu formula penawarnya, tapi memangnya di mana dia bisa menemukan semua ramuan obat penawarnya? Itu hanya usaha menjaring angin. Yurin hanya akan menderita lebih banyak rasa sakit." Pria muda itu tiba-tiba menghela nafas. "Kalau seperti itu, maka sangat disayangkan." Lelaki tua itu mencibir,
Kau masih merasa kasihan? Pria muda itu berkata dengan sedikit malu. Kakek buyut, bagaimanapun, setidaknya Yurin adalah kecantikan kelas 1. Sayang sekali kalau pada akhirnya dia mati seperti itu. Lelaki tua itu mencibir. Tapi kalau dia tidak mati, bagaimana kau bisa mempunyai kesempatan? Target selanjutnya adalah Frederick Wood, bukan? Pria muda itu mengangguk, lalu berkata dengan agak ragu, benar sekali. Tapi setelah Frederick Wood diracuni oleh keluarga Kin terakhir kali, sekarang dia sangat berhati-hati. Sepertinya sekarang akan sangat sulit untuk mendekatinya. Lelaki tua itu mencibir dan mengeluarkan dari sakunya sebuah botol porselen, lalu melemparkannya kepada pria muda itu sambil berkata, pasti sangat sulit kalau menggunakan cara konvensional. Tapi kau tidak perlu khawatir, karena ada aku. Pergilah, berikan penawar racun ini kepada rekanmu itu, dan biarkan mereka mengambilnya. Kalau tidak, itu akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Pria muda itu buru-buru mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Lelaki tua itu bertanya lagi, kapan 9 gadis yang kubutuhkan akan dikirimkan kepadaku? Pria muda itu berkata dengan susah payah, kakek buyut, ini mungkin akan membutuhkan waktu. Kau juga tahu bahwa saat ini dunia sedang mengalami kemunduran. Jadi, sudah tidak banyak gadis berusia 18 tahun yang masih perawan. Apalagi mereka semua harus lahir pada hari ke-9 dan bulan ke-9 dalam kalender Imlek. Akan sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Lelaki tua itu mendengus dingin. Itu urusanmu. Sebelum anak-anakku dewasa, kalau kau belum berhasil menemukan semuanya, maka pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pria yang baru saja merasa rileks itu tiba-tiba berkeringat dingin lagi, dan hanya bisa menjawab dengan lirih, baiklah. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sekarang pergilah, dan jangan datang lagi untuk menggangguku dalam beberapa hari ini. Pria muda itu tidak berani berkata apa-apa lagi, dan buru-buru memeluk botol obat lalu segera pergi. Setelah pria muda itu menghilang, lelaki tua itu menyeringai. Dia mengambil tokek itu dan mengembalikannya ke lengan bajunya. Lalu dia bangkit dan berjalan ke arah luar sambil berkata, seorang pria gendut yang bisa mengenali racun 9 bintang dari langit penguburan. Mungkinkah itu raja racun kecil yang banyak dibicarakan orang, yaitu Zhu Baiqi? Kalau memang benar-benar anak itu, aku ingin melihat kemampuannya dan melihat kualifikasi apa yang dimilikinya, sehingga dia berani menyebut dirinya sebagai raja racun. Sementara itu, pada saat ini, Leon sudah naik pesawat dan melakukan penerbangan ke Provinsi Nanyun. Semuanya berjalan dengan lancar, dan ketika malam tiba, sosok Leon pun muncul di bandara kota Kunyun, ibu kota Provinsi Nanyun. Sayangnya, sebagian besar wilayah Provinsi Nanyun bergunung-gunung dan berhutan. Kecuali kota Kunyun yang memiliki bandara, tidak ada bandara di tempat lain. Menurut rute yang diberikan oleh Zhu Baiqi, pertama-tama Leon harus naik pesawat ke kota Kunyun dan kemudian naik kereta api dari kota Kunyun agar bisa tiba di kota Nansao. Kemudian dia akan naik mobil dari kota Nansao ke kota Raja Obat. Pada akhirnya, dia mungkin perlu berjalan kaki selama 1 hari perjalanan untuk dapat menemukan lembah Raja Pengobatan yang terletak di tengah-tengah pegunungan. Meskipun hati Leon diliputi kecemasan, namun dia juga mengerti bahwa jalan itu harus ditempuh selangkah demi selangkah. Ketika dia naik taksi ke stasiun kereta api kota Kunyun, dia kebetulan naik kereta terakhir ke kota Nansao. Di dalam perjalanan itu, kursi yang tersedia hanyalah kursi keras. Leon dilahirkan dalam keluarga kaya, dan ini adalah pertama kalinya di dalam perjalanan dia duduk di kursi yang tidak empuk. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika dia mengikuti kultivasi Pak Tualong, dia tidak terlalu menderita seperti ini. Ketika dia baru saja duduk di kursinya, dia mendengar suara gadis muda yang terkejut berseru,
Hei, bukankah ini kebetulan sekali? Leon membeku dan mendongak untuk melihat seorang gadis muda dengan wajah sedikit pucat berdiri di depannya. Namun Leon memandangi gadis muda itu dengan bingung. Dia tidak mengenali siapa gadis muda ini dalam ingatannya, jadi dia bertanya dengan sedikit ragu. Siapa kau?" Gadis muda itu jelas sangat terluka. Sebagai bunga sekolah di Universitas Sudu, dia juga merupakan karakter yang selalu menjadi pusat perhatian di sekolah. Ketika dia naik pesawat hari ini, ada beberapa pria yang diam-diam menatapnya. Namun Leon, remaja yang duduk di sebelahnya, justru tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Saat ini, ketika dia bertemu dengan Leon, Leon bahkan tidak mengenali dirinya. Ini adalah pukulan yang besar bagi harga diri gadis muda itu. Namun, gadis muda itu tetap tersenyum manis dan berkata, "Namaku Song Qian Qian. Tadi di pesawat kita berdua duduk bersebelahan." Menanggapi hal ini, Leon hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis muda itu tampak murung. Di dunia ini ternyata benar-benar ada orang yang tidak memperhatikan dirinya. Pada saat ini, di belakang gadis muda itu terdengar suara mencibir. "Qian Qian, untuk apa kau membuang-buang waktumu untuk berbicara dengan seorang gay? Duduk dan istirahatlah dulu. Kalau tidak, tubuhmu akan kelelahan." Bab 597. Barulah kemudian Leon menyadari bahwa di belakang gadis muda itu ada juga seorang wanita berusia 25 atau 26 tahun yang sedang berdiri. Penampilan wanita itu terlihat sangat luar biasa, dengan rambut hitam panjang yang diikat menjadi ekor kuda dan diikat di belakang kepalanya, sehingga memperlihatkan wajahnya yang halus dan acuh tak acuh. Wanita itu mengenakan satu set jaket kulit hitam dan celana panjang kulit. Matanya menatap Leon dengan tatapan meremehkan. Hal ini membuat Leon merasa sangat tidak senang. Dia disebut gay? Hei, orientasi seksualnya masih normal. Hanya saja karena dia mengkhawatirkan kondisi Yurin, dia pun menjadi terlalu malas untuk repot-repot berurusan dengan pihak lain. Jadi dia langsung menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Song Qian Qian merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Leon, tetapi dia melihat kalau Leon langsung menutup matanya. Dia juga tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Entah itu dirinya sendiri atau sepupunya. Mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Tetapi ternyata pemuda ini sama sekali tidak menghiraukan mereka. Mungkinkah seperti yang dikatakan sepupunya, pemuda ini sebenarnya seorang gay? Ketika sepupu Song Qian Qian melihat kalau Leon sangat sombong, hatinya juga terbakar rasa marah. Tetapi dia ingat tugasnya kali ini adalah menemani sepupunya ke lembah Raja Pengobatan untuk menemui dokter. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia pun membantu Song Qian Qian untuk duduk di seberang Leon. Tidak lama setelah duduk, Song Qian Qian mulai terbatuk-batuk. Sepupu Song Qian Qian buru-buru menepuk-nepuk punggung Song Qian Qian untuk membantu sepupunya itu menenangkan nafasnya. Sambil menepuk-nepuk, dia juga menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Sepupu, ini semua adalah salahku. Aku tidak memesan tiket lebih awal. Seandainya aku memesan lebih awal, mungkin aku bisa mendapatkan tiket VIP sehingga kau bisa merasa lebih nyaman." Song Qian Qian berkata sambil tersenyum kecil, "Tidak apa-apa sepupu, perjalanan ini hanya beberapa jam. Sebentar lagi kita akan sampai." Sepupu Song Qian Qian berkata dengan raut wajah menyesal, "Bertahanlah sepupu, aku sudah menghubungi teman-teman di kota Nansao. Mereka akan menunggu kita di stasiun, dan segera setelah kita sampai, kita akan segera bergegas ke lembah Raja Pengobatan." Song Qian Qian mengangguk. "Baiklah." Mendengar kata lembah Raja Pengobatan, Leon yang tadinya sudah memejamkan matanya, langsung membuka matanya dan melirik Song Qian Qian. Untuk pertama kalinya Leon berinisiatif untuk membuka mulutnya. "Kalian akan pergi ke lembah Raja Pengobatan untuk mencari dokter?" Tanpa menunggu Song Qian Qian membuka mulutnya, sepupu Song Qian Qian sudah mendengus dingin.
Memangnya apa pedulimu dengan apa yang akan kami lakukan? Sejak awal, sepupu Song Qianqian sudah tidak menyukai Leon karena nada suara yang dingin. Jadi, sudah pasti dia langsung menjawab dengan ketus pertanyaan Leon tadi. Leon mengabaikan sepupu Song Qianqian yang berpakaian kulit itu dan berkata ke arah Song Qianqian, "Penyakitmu adalah penyakit kelemahan bawaan yang memicu infeksi saluran pernafasan. Kau hanya perlu lebih banyak istirahat dan perlahan-lahan kondisimu pasti akan membaik. Kau tidak perlu jauh-jauh ke lembah raja pengobatan untuk menemui dokter. Kalau nanti di jalan kau mengalami kedinginan, itu akan memperparah kondisi tubuhmu. Mungkin akan sulit bagimu untuk tiba di lembah raja pengobatan." Song Qianqian menatap kosong ke arah Leon. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Leon bisa langsung menebak penyakitnya. Namun, sepupu Song Qianqian yang ada di sebelahnya mendengus tidak puas. "Dasar mulut gagak, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu mengatakan kalau sepupuku akan sulit untuk mencapai lembah raja pengobatan? Apakah kau sedang mengutuki sepupuku?" Leon menatap wanita berpakaian kulit itu dengan tatapan kosong dan berkata dengan dingin, "Kalau kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, yang terbaik adalah membiarkannya lebih banyak beristirahat dan berhenti terburu-buru." Sepupu Song Qianqian sangat marah dan hendak menegur dengan beberapa kalimat. Namun, Song Qianqian yang ada di sebelahnya terbatuk sekali lagi, dan semakin dia terbatuk, semakin dia tidak bisa berhenti batuk sama sekali. Pada akhirnya, dia bahkan batuk darah. Wajah sepupu Song Qianqian langsung berubah dan dia berseru, "Qianqian, jangan menakut-nakutiku." Song Qianqian melambaikan tangannya. "Sepupu, aku baik-baik saja." Kemudian dia berkata ke arah Leon lagi, "Terima kasih atas peringatannya. Hanya saja aku pergi ke lembah raja pengobatan bukan untuk penyakitku sendiri, tapi aku juga ingin meminta bantuan dari orang-orang berpangkat tinggi di lembah raja pengobatan untuk menyelamatkan ayahku." Sepupu Song Qianqian berkata dengan sangat tidak puas, "Qianqian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berbicara dengannya tentang hal itu?" Mendengar perkataan Song Qianqian tadi, Leon hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi ternyata wanita ini pergi ke sana untuk mencari perawatan medis bagi ayahnya. Leon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Song Qianqian. Ketika sampai pada titik ini, memangnya apalagi yang bisa dikatakan Leon? Sikap Leon ini sekali lagi membuat sepupu Song Qianqian yang ada di sebelahnya merasa kesal. Tetapi, Song Qianqian menepuk-nepuk pundak sepupunya itu untuk menenangkannya. Lalu dia bertanya ke arah Leon dengan wajah serius, "Apakah kau juga akan pergi ke lembah raja pengobatan?" Leon mengangguk, "Ya, aku juga akan pergi ke sana." Song Qianqian berbicara lagi, "Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau bergabung saja dengan kami ketika nanti tiba di kota Nansao? Akan lebih menyenangkan kalau memiliki teman seperjalanan." Sepupu Song Qianqian berseru tertahan, "Qianqian!" Dia merasa sangat tidak puas. Dia tidak mengerti kenapa sepupunya itu bersikap baik kepada Leon, padahal sikap Leon sendiri sangat sombong. Song Qianqian menarik tangannya dan berkata dengan wajah cemberut kepada sepupunya itu, "Sepupu, mobil temanmu pasti bisa menampung satu orang lagi. Seharusnya tidak ada masalah, kan?" Sepupu Song Qianqian hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Sepupunya ini pandai dalam segala hal, tapi sayangnya dia terlalu baik. Memikirkan kekuatan temannya di kota Nansao, sepupu Song Qianqian pun tidak merasa khawatir untuk mengajak orang asing. Dia hanya mendengus dingin ke arah Leon. "Nak, kau beruntung kali ini." Leon hanya tersenyum. Dengan temperamennya, sebenarnya dia ingin menolak secara langsung. Tetapi ketika dia melihat wajah Song Qianqian yang menyedihkan, dia juga tidak ingin gadis yang baik hati itu mati sebelum waktunya di perjalanan. Apalagi sikap Song Qianqian sangat ramah, jadi dia pun langsung mengangguk. Sikap Leon ini sekali lagi membuat sepupu Song Qianqian merasa kesal. Hanya saja, karena Song Qianqian yang menawarkan,
dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa jam kemudian, kereta tiba di stasiun kereta api kota Nansao. Sepupu Song Qianqian membantu Song Qianqian dan berjalan keluar dari stasiun kereta bersama Leon. Dari dialog antara keduanya, Leon pun mengetahui kalau nama wanita berpakaian kulit itu adalah Lei Yingying yang tinggal di kota Nanyun, dan dia adalah seorang perwira polisi di kantor polisi kota Nanyun, sementara sepupunya bernama Song Qianqian. Keluarga Song Qianqian tinggal di Sudu, tetapi Song Qianqian belajar di Universitas Suzhou. Kali ini, karena ayahnya sakit parah, Song Qianqian pun pulang ke rumahnya. Dia sudah menemui dokter yang tak terhitung jumlahnya dan kehabisan akal karena tak satu pun dari dokter-dokter itu yang bisa menyembuhkan ayahnya. Kemudian ada yang menyarankannya untuk pergi ke Lembah Raja Pengobatan karena hanya Lembah Raja Pengobatan yang bisa menyembuhkan ayahnya. Karena itulah dia pergi ke Lembah Raja Pengobatan dengan ditemani sepupunya, Lei Yingying. Ketiganya baru saja keluar dari stasiun kereta api ketika dua orang pria menyapa mereka dengan cepat. "Yingying." Seorang pria yang terlihat tampan dan berpakaian rapi tersenyum lebar dan membuka tangannya sebelum memeluk ke arah Lei Yingying. Lei Yingying yang tidak terima langsung menendang pria itu dan berkata, "Enyahlah, dan lain kali panggil aku Kakak Ying." Pria yang bernama Liu Feng itu dengan mudah menghindar. Dia juga tidak marah dan menunjuk ke arah pria yang mengikuti di sisinya sambil memperkenalkan, "Kakak Ying, ini adalah saudara laki-lakiku, namanya Zhang Churan. Ayahnya adalah wakil wali kota Nansao, dan dia juga memiliki perusahaan yang terdaftar. Dia adalah salah satu dari 10 besar pemuda berprestasi kota Nansao kami." Zhang Churan langsung menyapa Lei Yingying. "Halo, saudari Ying." Lei Yingying mengangguk, dan dia juga memperkenalkan sepupunya Song Qianqian kepada mereka berdua. Liu Feng hanya tersenyum, tetapi hati Zhang Churan melonjak. Dia mengikuti Liu Feng karena dipaksa oleh Liu Feng yang mengatakan ada seorang wanita cantik yang akan diperkenalkan kepadanya. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dan dia hanya mengikuti Liu Feng saja. Siapa sangka kalau ternyata sepupu Lei Yingying benar-benar sangat cantik. Dia menjadi sangat bersemangat. Setelah saling berkenalan, mereka berdua kemudian melihat ke arah Leon yang berdiri di samping. Ketika Zhang Churan melihat Leon berdiri tepat di samping Song Qianqian, hatinya sedikit waspada, tetapi di permukaan dia terlihat santai. Bab 598. Lei Yingying menjawab dengan raut wajah meremehkan. "Oh, namanya Leon, dan dia juga ingin pergi ke Lembah Raja Pengobatan. Sepupuku merasa kasihan melihatnya, jadi dia memberikan tumpangan untuk Leon." Liu Feng dan Zhang Churan saling memandang dengan cemas. Song Qianqian mengajak pemuda ini karena merasa kasihan. Song Qianqian menoleh ke arah Leon dengan raut wajah meminta maaf. Dia tidak berdaya menghadapi kejengkelan sepupunya. Leon hanya tersenyum tipis sambil memberi isyarat agar Song Qianqian tidak merasa khawatir. Kontak mata yang sederhana ini terlihat di mata Liu Feng dan Zhang Churan, dan mereka berdua langsung curiga. Mungkinkah anak ini juga ingin mengejar Song Qianqian? Itulah sebabnya dia mengikuti Song Qianqian? Kalau tidak, apa yang akan dilakukan pemuda sepertinya di Lembah Raja Pengobatan? Liu Feng melemparkan pandangan sugestif ke arah Zhang Churan dan berbicara dengan senyum lebar. "Hahaha, karena itu niat Qianqian. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Zhang Churan, Leon akan naik mobilmu nanti." Zhang Churan menepuk dadanya dan mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan untaian niat jahat di matanya. Sebenarnya Song Qianqian ingin Leon bersamanya.
Setidaknya dia masih bisa berbicara dengan Leon di sepanjang jalan. Tetapi bagaimanapun juga Liu Feng adalah teman sepupunya, bukan temannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan pengaturan seperti itu. Lei Yingying jelas tidak akan keberatan. Sejak awal dia sudah tidak menyukai Leon. Kalau sekarang dia tidak harus berada di dalam mobil yang sama dengan Leon, tentu saja dia tidak keberatan. Pada saat ini, Lei Yingying membantu Song Qianqian masuk ke mobil Liu Feng, sementara Leon masuk ke dalam mobil Zhang Churan. Kedua orang itu memiliki sopir, jadi mereka tidak perlu menyetir sendiri. Liu Feng duduk di kursi penumpang, Song Qianqian dan Lei Yingying duduk di kursi belakang, sementara Leon dan Zhang Churan duduk bersama di kursi belakang. Kedua mobil Land Rover itu bergegas menuju lembah Raja Pengobatan di bawah sinar rembulan malam. Tidak lama setelah masuk ke dalam mobil, Zhang Churan membuka mulutnya dan bertanya kepada Leon, "Di mana kau tinggal?" Leon menjawab, "Di Rongdu." Zhang Churan terus saja berbicara, "Rongdu? Itu adalah tempat yang bagus. Aku punya paman yang merupakan direktur Biro Perlindungan Lingkungan di sana, yang bermarga Zhou. Apakah kau mengenalnya?" Leon menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Dengan statusnya saat ini, bahkan wali kota Liu dari kota Rongdu pun tidak ada dalam pikirannya. Apalagi hanya seorang kepala Biro Perlindungan Lingkungan. Namun mulut Zhang Churan mengeluarkan segumpal cibiran. Karena Leon bahkan tidak mengenal paman Zhou-nya, dia pun berpikir kalau Leon bukan berasal dari keluarga besar. Setelah menebak identitas umum Leon, seluruh tubuh Zhang Churan menjadi rileks dan dia bertanya kembali, "Apakah kau dan Qianqian adalah teman sekelas?" Leon menjawab santai, "Tidak, tapi kami berasal dari universitas yang sama." Leon teringat kalau tadi Song Qianqian mengatakan bahwa dia berasal dari Universitas Sudu. Leon sendiri setidaknya bisa dianggap sebagai mahasiswa Universitas Sudu sekarang. Jadi, tidak ada salahnya kalau dia mengatakan bahwa mereka berdua berasal dari universitas yang sama. Zhang Churan berhenti berbicara. Ternyata Leon dan Song Qianqian satu universitas. Song Qianqian adalah dewi di Universitas Sudu. Kalau begitu, Leon pasti salah satu dari begitu banyak pemuda yang mengejar Song Qianqian. Hanya untuk mengejar Song Qianqian, Leon bahkan bersedia mengikuti Song Qianqian ke lembah Raja Pengobatan. Usaha anak ini boleh juga. Zhang Churan berhenti berbicara dan Leon juga malas untuk berbicara. Jadi dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Sekitar 1 jam kemudian, kedua mobil itu tiba di kota Raja Obat. Pada saat ini, hari sudah larut malam. Kota Raja Obat pada awalnya adalah sebuah kota terpencil, dan pada saat ini penduduk kota sudah tidur. Tetapi karena sepanjang tahun lembah Raja Pengobatan selalu didatangi oleh orang banyak untuk berobat, maka ada cukup banyak penginapan di kota Raja Obat ini, bahkan ada juga wisma berbintang. Setelah seharian perjalanan, semua orang merasa sangat lelah, terutama Song Qianqian yang kondisi tubuhnya sudah lemah dan sedang sakit. Dia tertidur di dalam mobil. Begitu mereka berhasil mendapatkan penginapan, Lei Yingying membawa sepupunya itu masuk ke kamar untuk beristirahat, dan Leon juga langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Untuk tiba di lembah Raja Pengobatan, dia masih perlu mendaki gunung selama sehari besok. Jadi dia juga perlu memulihkan energinya. Begitu beberapa orang itu pergi, Liu Feng langsung menghampiri Zhang Churan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Bagaimana? Apakah kau sudah bertanya dengan jelas? Apa asal-usulnya?" Sebelumnya di dalam mobil, dia juga ingin bertanya tentang keadaan Leon kepada Lei Yingying. Hanya saja karena ada Song Qianqian, dia merasa tidak enak untuk bertanya lebih banyak. Zhang Churan tertawa ringan. "Aku sudah bertanya dengan jelas. Dia berasal dari keluarga biasa di Rongdu. Dia dan Song Qianqian satu universitas."
Begitu mendengar penjelasan itu, Liu Feng juga langsung mengerti dan dia mencibir. Hei, anak itu cukup berani juga. Untuk mengejar Qian-Qian, dia bahkan bersedia mengikuti ke tempat yang begitu jauh. Zhang Churan juga mencibir. Akhir-akhir ini, ada cukup banyak sampah tidak tahu malu seperti itu. Mereka tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Liu Feng berkata lagi, pria sampah seperti itu ingin mendekati Song Qian-Qian. Dia hanya bermimpi. Zhang Churan, besok kau harus memperlihatkan kinerja yang baik. Biarkan Qian-Qian mengerti apa perbedaan di antara kalian. Zhang Churan tertawa. Tentu saja. Itu suatu keharusan. Baiklah, ini sudah larut malam. Mari kita istirahat karena besok kita harus pergi pagi-pagi benar. Keesokan paginya, ketika Leon keluar dari penginapan, dia menemukan kalau Song Qian-Qian dan yang lainnya sudah menunggu di luar pintu. Selain itu, ada juga pemandu lokal dan 2 ekor kuda. Liu Feng berkata sambil tersenyum lebar ke arah Leon. Saudaraku, maaf, ada lebih banyak orang yang ingin memasuki lembah Raja Pengobatan akhir-akhir ini. Jadi hanya tersisa 2 kuda di sini. Kau mungkin harus berjalan ke pegunungan bersama kami. Lembah Raja Pengobatan terletak jauh di dalam pegunungan awan selatan. Di sana tidak ada akses jalan bagi mobil untuk masuk. Selain berjalan kaki, kuda adalah satu-satunya alat transportasi. Dengan kekuatan finansial Liu Feng, menyewa beberapa kuda lagi sebenarnya bukanlah masalah besar. Tapi dia sengaja mempersulit Leon sehingga Leon akan kehilangan muka di depan Song Qian-Qian. Mereka semua adalah veteran dengan kekuatan fisik yang unggul. Zhang Churan adalah seorang sabuk hitam dalam karate dan memiliki tubuh yang kuat. Liu Feng sendiri sering berlatih di gym. Jadi, berjalan selama sehari tidak ada apa-apanya bagi mereka. Sementara Leon hanyalah seorang mahasiswa yang terlihat kurus dan tidak bertenaga. Mereka yakin kalau kekuatan fisik Leon pasti sangat rendah. Paling-paling Leon hanya bisa berjalan paling jauh beberapa mil saja, dan kemudian dia akan menyerah karena kelelahan. Namun Leon melambaikan tangannya dengan riang. Tidak apa-apa. Liu Feng bertanya lagi, di depan nanti jalan pegunungan akan terjal, sehingga mungkin akan lebih melelahkan. Apakah kau baik-baik saja dengan itu? Leon menggelengkan kepalanya dengan yakin, tidak masalah. Liu Feng dan Zhang Churan saling memandang lagi. Mereka berdua melihat tawa di mata satu sama lain. Liu Feng bergumam di dalam hatinya saat ini. Kau masih bisa berbicara dengan sombong saat ini. Aku akan membuatmu terlihat memalukan sebentar lagi. Pada saat ini sekelompok orang itu pun berkemas dan mulai berangkat ke lembah Raja Pengobatan. Mereka berjalan di sepanjang jalan di atas pegunungan dan saat ini mereka sudah berjalan selama setengah hari. Leon tidak kelihatan kelelahan sama sekali. Tetapi sebaliknya Liu Feng dan Zhang Churan sudah sangat kelelahan. Pada saat ini, mereka berdua baru menyadari bahwa berjalan di tanah datar dan mendaki gunung adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatan fisik mereka, berjalan di tanah datar selama sehari bukanlah apa-apa. Tetapi mendaki gunung ini terasa sangat melelahkan. Saat keduanya sudah terengah-engah, Leon berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, jalur gunungnya memang agak terjal, tapi ini baru setengah hari perjalanan. Apakah kalian masih sanggup?" Bab 599. Liu Feng sangat marah sampai-sampai dia merasa ingin memuntahkan darah. Kurang ajar bocah ini. Dia bahkan berani mengejek mereka. Mendaki pegunungan jelas membutuhkan kekuatan fisik yang lebih besar daripada berjalan di tanah datar. Kalau saja dia tahu tentang hal ini, dia pasti akan menyewa beberapa kuda lagi. Hati Liu Feng seperti akan meledak ketika dia mengingat tujuan awal mereka yang ingin mempermalukan Leon, namun pada akhirnya justru mereka berdualah yang kelelahan.
Mereka berdua bahkan diam-diam saling melirik dan sampai pada satu pertanyaan. Bocah ini tidak mungkin berlatih untuk maraton, bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin staminanya bisa begitu baik? Liu Feng membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan Leon tadi. Siapa bilang kami kelelahan? Hanya saja sekarang sudah hampir setengah hari. Bukankah sebaiknya kita makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan? Zhang Churan buru-buru menyela. Benar juga. Tadi aku sarapan lebih awal, jadi aku merasa agak lapar sekarang. Kenapa kita tidak makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan? Meskipun dia tidak selelah Liu Feng, tetapi dia merasa kakinya seolah-olah diikat dengan balok timah sehingga setiap langkahnya sangat sulit untuk dilakukan. Lei Yingying melirik Song Qianqian dan berkata dengan sedikit malu, "Baiklah, kita makan saja dulu." Meskipun dia dan Song Qianqian menunggang kuda, tetapi dia belum pernah menunggang kuda sama sekali sebelumnya. Apalagi jalan di pegunungan ini hampir semuanya bergelombang, sehingga perjalanan ini juga terasa sangat sulit baginya. Kalau bukan karena Song Qianqian yang bersikeras untuk melakukan perjalanan pribadi ke Lembah Raja, pengobatan, demi mencari perawatan medis untuk ayahnya, dia benar-benar ingin tinggal di penginapan saja. Setelah menerima penegasan Lei Yingying, Liu Feng dengan cepat menyapa supirnya untuk mengeluarkan makanan kering, dan rombongan itu pun mulai istirahat sejenak. Hanya saja selama makan, mata Leon yang selalu melihat ke Song Qianqian membuat Liu Feng dan Zhang Churan merasa sangat tidak senang. Setelah beristirahat sejenak dan mendapatkan kembali sedikit kekuatan, Liu Feng diam-diam mengambil keputusan bahwa kali ini, bahkan meskipun kakinya patah, dia tidak akan pernah menunjukkan kelelahannya. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Semakin dalam ke pegunungan, semakin terjal jalannya. Bahkan banyak tempat di mana mereka harus berjongkok untuk bisa melewatinya. Saat jam 4 sore, Liu Feng sudah tidak bisa berjalan lagi. Suara menyebalkan Leon datang sekali lagi. "Saudaraku, apakah kau ingin menyerah?" Liu Feng yang merasa jengkel sudah tidak sabar untuk melepas sepatunya dan melemparkannya ke wajah Leon. Tiba-tiba terdengar suara Lei Yingying. "Liu Feng, kalau kau kelelahan secara fisik, kau bisa naik kudaku. Aku akan berjalan saja." Kalau ini adalah di lain waktu, maka sikap Lei Yingying sangat memperhatikan Liu Feng ini pasti akan membuat hati Liu Feng merasa senang dan berbunga-bunga. Tetapi saat ini kalimat ini secara tidak langsung seolah memberi tamparan lain di wajahnya. Setidaknya dia adalah seorang pria besar. Kalau dia bahkan sampai membutuhkan Lei Yingying untuk menyerahkan kudanya, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan Lei Yingying di masa depan? Liu Feng dengan keras kepala melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, hanya saja aku merasa lapar lagi. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar dan makan cemilan?" Pemandu adalah orang pertama yang angkat bicara. "Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Hari sudah hampir gelap. Kalau kita tidak bisa sampai ke Lembah Raja Pengobatan sebelum gelap, kita mungkin akan mendapat masalah besar." Liu Feng bertanya dengan cuek, "Masalah apa? Masalah besar apa yang bisa terjadi?" Liu Feng hanya ingin duduk dan beristirahat sejenak. Di mana dia peduli dengan masalahnya? Pemandu itu menjelaskan dengan sangat serius. Pegunungan dan hutan dipenuhi kabut tebal di malam hari. Bahkan aku saja merasa sulit untuk mengenali jalan. Jadi, kita mungkin akan tersesat. Liu Feng angkat bicara. "Kalau begitu, bukankah lebih baik kalau kita beristirahat di malam hari dan melanjutkan perjalanan di pagi hari? Toh kita punya tenda." Pemandu itu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Di sini tidak aman. Hutan gunung ini selalu terpencil. Di sini ada binatang buas dan juga pencuri gunung. Terlalu berbahaya untuk bermalam di gunung ini." Liu Feng tertawa terbahak-bahak. "Pencuri gunung? Era apa ini? Bagaimana bisa masih ada pencuri di gunung? Tuan Li, kau benar-benar pandai bercanda."
Liu Feng mengatakan semua itu hanya karena dia ingin mengambil kesempatan untuk beristirahat sebentar lagi. Tentu saja ini adalah era perdamaian. Jadi dia sama sekali tidak berpikir bahwa akan ada pencuri di gunung. Namun pemandu bermarga Li itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak bercanda. Benar-benar ada bandit di gunung ini. Liu Feng masih tertawa terbahak-bahak. Kalaupun memang ada pencuri gunung di sini, kau tidak perlu khawatir. Kedua sopir kami adalah veteran. 7 atau 8 pria besar sama sekali tidak ada apa-apanya bagi mereka. Selain itu, Sang Curan adalah ban hitam dalam bidang karate. Kalau pencuri gunung itu benar-benar muncul, mereka pasti akan langsung dihabisi oleh supir kami. Liu Feng sama sekali tidak peduli. Pemandu bermarga Li itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah secara dramatis ketika dia melihat ke sisi kiri pegunungan. Kerumunan orang itu juga menoleh untuk melihat. Mereka melihat ada lebih dari selusin pria dengan parang bergegas keluar dan dengan cepat mengelilingi kerumunan. Tawa Liu Feng langsung terhenti. Benar-benar ada bandit gunung di sini. Lei Yingying dan Song Qianqian juga mengubah ekspresi wajah mereka. Terutama Lei Yingying. Dia adalah seorang polisi kriminal. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di zaman sekarang ini benar-benar ada pencuri gunung di hutan yang dalam ini. Begitu kelompok pencuri gunung ini mengepung kerumunan, tatapan mereka langsung tertuju ke arah Lei Yingying dan Song Qianqian yang menunggang kuda. Salah seorang dari pencuri itu bahkan berteriak ke arah hutan. "Kakak, cepat keluar. Ada 2 wanita cantik di sini. Malam ini kita semua akan bersenang-senang." Seorang pria besar dengan tinggi setidaknya 2 meter muncul dari tepi hutan sambil tertawa. Dia melangkah mendekat dan berkata, "Ulau apakah kau belum pernah melihat seorang wanita? Di hutan tua yang dalam ini, mana mungkin ada wanita cantik?" Namun, ketika dia melihat Song Qianqian dan Lei Yingying, seluruh matanya langsung berbinar. Begitu menyadari apa yang sedang terjadi, wajah pemandu bermarga Li menjadi sangat jelek dan dia berkata, "Kakak, kami sedang menuju ke lembah Raja Pengobatan untuk mencari pengobatan. Ini adalah uang damai dari kami. Semoga kakak bisa menerimanya dengan senang hati." Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk besar uang tunai yang diberikan oleh Liu Feng kepadanya dan siap untuk menyerahkannya kepada pria besar itu. Secara umum, para pencuri gunung ini semuanya mencari kekayaan. Selama mereka mendapatkan uang, pada umumnya mereka tidak akan membunuh. Namun kali ini pria besar itu bahkan tidak melihat tumpukan uang tunai itu. Dengan tamparan tangan belakangnya, dia mengirim pemandu Li terbang ke belakang. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut pemandu Li dan beberapa giginya langsung rontok. Ekspresi wajah Liu Feng dan yang lainnya langsung berubah. Sepertinya pria besar ini sangat kuat. Liu Feng bahkan melirik ke arah Zhang Curan seolah-olah bertanya, "Saudaraku, bisakah kau menangani pria tangguh itu?" Zhang Curan melemparkan pandangan meyakinkan ke arah Liu Feng dan mengambil langkah besar ke depan. Dia mendekati tumit pria besar itu dan berkata dengan keras, "Saudaraku, ayahku adalah wali kota Nansao. Kali ini aku membawa beberapa teman untuk berobat ke lembah Raja Pengobatan. Jadi bagaimana kalau kau memberikan wajah kepadaku? Selama kau bersedia." Sebelum Sang Curan bisa memberikan persyaratannya, dia sudah langsung diinterupsi oleh pria raksasa itu. "Wali kota Nansao? Apa-apaan itu?" Sudut mulut Sang Curan bergerak-gerak. Pria besar itu mencibir lagi, "Jangan bicara omong kosong padaku. Kalau kau tidak ingin mati, tinggalkan kedua gadis ini dan cepatlah pergi dari sini." Zhang Curan mencibir. Tanpa diduga dia melangkah maju dengan berani dan meraih lengan pria besar itu sambil berkata, "Sepertinya kau tidak tahu apa yang baik untukmu."
Bab 600. Sebagai pemegang sabuk hitam karate, Zhang Churan sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia benar-benar memiliki keterampilan, dan dia juga sangat memahami kebenaran bahwa untuk mengalahkan pencuri, dia harus mengalahkan pria besar itu terlebih dahulu. Jadi dia pun mendekati pria besar itu dan bersiap memegang bahu pria besar itu untuk menjatuhkannya ke kaki supirnya. Secara alami supirnya pasti akan mengeluarkan belati untuk menyandra pria besar itu. Pada saat itu, mereka akan bisa pergi dengan damai. Keterampilan semacam ini pasti akan membuat Song Qianqian terkesan kepadanya. Baginya, ini adalah kesempatan surgawi. Sayangnya meskipun ide Zhang Churan itu sangat bagus, tetapi kenyataannya sangat kejam. Zhang Churan meraih lengan pria besar itu dan dia mengikuti cara yang diajarkan oleh pelatihnya, yaitu berbalik dan membungkuk. Tapi sayangnya tidak peduli seberapa keras dia mendorong, tubuh pria besar itu tidak bergerak sama sekali. Wajah Zhang Churan langsung berubah menjadi merah. Melihat aksi Zhang Churan, pria besar itu mencibir. "Hei nak, kau ingin melakukan langkah awal. Hanya saja kekuatanmu juga terlalu kecil, bukan?" Lalu dengan santai dia meraih kerah Zhang Churan dan mengangkatnya, seolah-olah dia sedang mengangkat ayam dan langsung melemparkannya keluar. Dengan sebuah suara keras, tubuh Zhang Churan jatuh dengan keras ke tanah dan menyebabkan organ dalamnya hancur. Wajah Liu Feng menjadi sangat jelek. Bagaimana bisa kekuatan pria besar ini begitu besar? Wajah pengemudi Zhang Churan juga berubah drastis dan secara naluriah dia bergegas menuju Zhang Churan sambil berseru, "Tuan muda, tunggu aku." Sambil berdarah-darah, Zhang Churan menunjuk ke arah pria besar itu dan berkata kepada supirnya, "Jangan pedulikan aku, habisi saja dia lebih dulu." Zhang Churan masih ingin terlihat hebat di depan Song Qianqian. Jadi dia memerintahkan kepada sopirnya untuk menghabisi pria besar itu. Kalau mereka tidak menjatuhkan pria besar yang merupakan kepala pencuri itu, mereka semua akan mati di sini. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan supirnya untuk mengalahkan pria besar itu. Sopir Zhang Churan, yang juga bermarga Zhang, segera memahami pikiran tuan mudanya. Dia pun berbalik dan berlari ke arah pria besar itu. Liu Feng juga mengerti dan buru-buru berteriak ke arah supirnya. "Wu Tua, cepat bantu sang tua." Sopir bermarga Wu bergegas keluar pada kesempatan pertama dan menerkam pria besar itu dengan sang tua ada di sisi kiri dan dia di sisi kanan. Namun, fokus utama pengemudi Wu adalah pada bandit gunung lainnya. Dia juga seorang veteran, tetapi dia juga memahami bahwa dalam hal kekuatan, dia masih jauh jika dibandingkan dengan rekannya yang hampir terpilih untuk bergabung dengan tim pasukan khusus di ketentaraan pada saat itu. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sulit bagi rekannya itu untuk menjatuhkan pria besar ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencegah orang lain ikut campur. Selama pria besar itu bisa diatasi, yang lainnya secara alami tidak perlu dikhawatirkan. Yang membuat pengemudi bermarga Wu sulit dimengerti adalah bahwa para bandit gunung lainnya tidak melakukan gerakan sedikit pun. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan kematian pemimpin mereka. Tanpa membuang-buang waktu untuk berpikir, sosoknya sudah datang ke tubuh pria besar itu bersama dengan sang tua dan para bandit lainnya yang ada di depannya masih tidak bergerak. Pengemudi Wu tidak mau berlama-lama. Bersama dengan sang tua, mereka bergerak untuk meraih lengan pria besar itu. Tangan lainnya memegang belati militer yang selama ini menemani masa pensiunnya. Dia siap memukul pria besar itu kapan saja. Lei Yingying, Song Qianqian, termasuk mata pemandu Li, semuanya melihat adegan ini. Hati beberapa orang seperti tercekat. Pukulan ini akan menentukan nasib mereka. Kalau para pengemudi bisa menangkap pria besar itu, mereka akan aman dan selamat.
Tapi kalau tidak ada cara untuk menangkap pria besar itu, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Liu Feng datang menghampiri Lei Yingying untuk menenangkan Lei Yingying dan Song Qianqian agar mereka tidak khawatir tentang hasilnya. Yingying, jangan takut. Zhang Tua dan Wu Tua, dia hebat. Bahkan kalaupun orang-orang itu maju bersama-sama, mereka bukanlah lawan kedua orang itu. Mereka pasti akan mengalami penderitaan. Kata-kata Liu Feng belum selesai ketika dia melihat sosok Zhang Tua dan Wu Tua seperti layang-layang rusak yang terbang keluar. Ketika kedua orang itu masih di udara, mulut mereka sudah menyemburkan segumpal besar darah. Pria besar itu perlahan-lahan menarik tinjunya. Liu Feng sekali lagi terkejut dan tercengang. Zhang Churan masih bisa dimaafkan ketika dia tidak bisa mengalahkan pria besar itu karena kurangnya pengalaman dan ditambah lagi dengan aktivitas fisiknya yang berlebihan sebelumnya. Tapi, bagaimana dengan Zhang Tua dan Wu Tua? Keduanya adalah veteran dan mereka sudah terbiasa untuk menghadapi medan pegunungan dan hutan. Seharusnya hal ini tidak ada apa-apanya bagi mereka. Namun dengan keterampilan keduanya, mereka benar-benar bisa diledakkan oleh pukulan pria besar ini. Orang macam apa pria besar ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ketika Liu Feng memikirkan bagaimana dia baru saja mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena Wu Tua dan Zhang Tua maju bersama-sama. Tapi ternyata pria besar itu sendirian bisa mengirim Zhang Tua dan Wu Tua terbang dengan 2 pukulan pada saat bersamaan. Wajah Liu Feng terasa panas sekali. Saat ini tidak ada yang tega melihat wajahnya yang jelek. Song Qianqian sudah gemetar ketakutan. Mata Lei Yingying juga dipenuhi dengan kecemasan. Dia bahkan sedikit menyesal kenapa dia tidak membawa pistolnya saat dia datang tadi. Kalau dia membawa pistol, dia tidak akan takut kepada pencuri gunung yang tidak tahu ketinggian langit ini. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bahkan Zhang Tua dan Wu Tua telah dipukuli sampai muntah darah. Apa gunanya keterampilan bertarung yang dia pelajari di Akademi Kepolisian? Mungkinkah dia akan ditangkap oleh para pencuri gunung ini untuk menjadi istri dari pemimpin pencuri gunung, bahkan sebelum dia tiba di lembah Raja Pengobatan? Melihat cahaya yang berkobar dari para bandit gunung itu, Lei Yingying tidak berani memikirkan secara mendalam tentang apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Kelompok pencuri gunung bahkan tertawa terbahak-bahak penuh ejekan. Dengan kekuatan sebesar ini, kalian berani menghadapi kakak laki-laki kami? Kalian sama sekali tidak tahu bagaimana cara mati. Yang lainnya menimpali. Itu benar. Hei kakak, bagaimana kau berencana untuk membagi kedua wanita ini? Pria besar itu mencibir. Tentu saja, itu keduanya adalah milikku. Apakah kalian juga ingin sepotong kue? Kerumunan pencuri gunung berkata, mana mungkin kami berani. Hanya saja, adik-adikmu ini sudah lama tidak mencicipi kue. Bagaimana kalau kakak memberi adik-adikmu ini sedikit kesenangan setelah kau lelah bermain dengan mereka? Pria besar itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Ketika orang tua ini lelah bermain, aku akan memberi kalian kesenangan. Sekarang, bawa mereka ke sini, dan untuk yang lainnya, kalian bunuh saja. Para pencuri gunung itu akan bergegas dengan pisau mereka. Song Qianqian, Lei Yingying, Liu Feng, Zhang Churan, dan yang lainnya bahkan ketakutan setengah mati. Termasuk Lei Yingying. Kapan dia pernah bertemu dengan karakter jahat seperti ini yang seenaknya saja ingin membunuh orang? Saat kerumunan itu hampir putus asa, sebuah suara malas terdengar. Di siang bolong seperti ini, tidak baik kalau langsung membunuh seseorang, bukan? Kenapa kita semua tidak duduk dan membicarakannya? Lei Yingying terdiam. Tentu saja tidak pernah baik membunuh orang. Tetapi sekarang dalam situasi ini, akankah ada orang yang mau mendengarkan perkataan seperti itu? Apakah orang ini idiot?
Pria besar itu juga melirik Leon dengan wajah bodoh dan berkata ke arah Wu Lau'er yang ada di sebelahnya. "Hei, ternyata masih ada remaja berkulit putih di sini. Wu Lau'er, bukankah kau pandai dalam hal pria? Bagaimana kalau kutinggalkan dia untukmu?" Bab 601. Tatapan kerumunan jatuh ke arah Wu Lau'er. Hanya untuk melihatnya menyeringai memperlihatkan dua baris giginya yang menghitam. Dan kemudian mereka melihat Leon yang berkulit putih. Hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Liu Feng dan Zhang Churan bahkan merasa bahwa kematian pun tampaknya lebih menyakitkan daripada diledakkan oleh pria jelek dan tidak menyenangkan ini. Lei Yingying bahkan bergumam di dalam hatinya, "Si bodoh ini hanya mengundang masalah untuk dirinya sendiri." Wu Lau'er mengulum senyum. "Kakak, ternyata kau masih mengerti aku. Kalau begitu, anak ini milikku." Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, anak itu akan menjadi milikmu." Tiba-tiba Leon bergumam dengan nada suara yang sangat tidak puas. "Aku tadi mengatakan sebaiknya kita berbicara. Ini bukan cara untuk berbicara, bukan?" Lei Yingying benar-benar sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Orang ini tidak mungkin memiliki masalah otak, bukan? Dia masih bisa berbicara omong kosong seperti itu kepada mereka dalam situasi seperti ini. Liu Feng dan Zhang Churan juga terkejut. Melihat penampilan anak ini, mungkinkah dia benar-benar berniat mempersembahkan dirinya agar bisa bertahan hidup? Pria besar itu tertawa. "Nak, kalau kau benar-benar bisa membuat Wu Lau'er puas, kota bertembok angin hitam kami tidak keberatan mengumpulkan satu sampah lagi." Leon bergumam sekali lagi. Kota bertembok angin hitam? Nama itu sangat ketinggalan zaman sekali. Sudut mulut Lei Yingying dan yang lainnya bergerak-gerak. Kenapa anak ini masih berani mengejek seperti itu? Wu Lau'er bahkan mengumpat dengan marah. "Kurang ajar, anak nakal. Kalau aku tidak mengacaukanmu dan membuatmu memohon pengampunan hari ini, aku tidak akan dipanggil Wu Lau'er." Lalu kemudian dengan santai, dia menancapkan parangnya ke tanah dan menerkam ke arah Leon. Dia berniat untuk memberi Leon pelajaran yang sulit terlebih dahulu untuk membiarkan Leon mengetahui betapa kuatnya dia sehingga kemudian akan lebih mudah untuk meredamnya. Song Qianqian memejamkan matanya. Lei Yingying juga menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Sebenarnya, dia juga merasa tidak tega kalau Leon harus menanggung rasa sakit seperti itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini dia saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membantu Leon? Sementara itu, meskipun di dalam hatinya, Zhang Churan dan Liu Feng merasa takut, tetapi ketika mereka berpikir kalau mereka akan melihat Leon menderita penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum meninggal, hati mereka secara tak terduga merasakan sedikit kesenangan. Bukankah tadi bocah itu merasa sangat hebat hanya karena mampu berjalan melebihi mereka? Bukankah Leon baru saja menertawakan mereka karena tidak bisa menyelesaikan perjalanan? Sekarang, Leon akan dihancurkan oleh seorang pria. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa bersikap sombong. Namun sebelum kerumunan orang itu bisa kembali ke akal sehat mereka, mereka mendengar suara teredam. Ternyata Leon sudah menendang bagian vital Wu Lau'er dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Dengan raungan yang menyedihkan, tubuh Wu Lau'er meringkuk di tanah sambil menutupi bagian vitalnya. Semua orang terperanjat secara bersamaan. Tidak ada yang mengira kalau Leon akan berani melawan saat ini. Melihat penampilan menyedihkan Wu Lau'er, semua orang yang hadir merapatkan kaki mereka secara hampir bersamaan. Leon berkata dengan penuh penyesalan, mulai sekarang kau memang tidak akan dipanggil Wu Lau'er lagi." Wu Lau'er sangat marah sehingga wajahnya menjadi merah membara. Tetapi rasa sakit yang datang dari bagian vitalnya membuatnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia
hanya melihat ke arah pria besar itu dengan tatapan penuh permohonan. Pria besar itu berkata dengan gemetar karena marah, "Nak, kau benar-benar mencari kematian?" Pria besar itu sudah menjatuhkan 2 orang terkuat ke tanah. Jadi pada awalnya dia mengira bahwa yang berikutnya akan berjalan mulus. Tetapi siapa yang mengira kalau Wu Lauer justru terjatuh ke tanah dan ditendang di bagian vitalnya oleh seorang bocah ingusan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu penyembuhan yang dibutuhkan Wu Lauer untuk bisa sembuh nantinya. Leon mencibir, "Kau berbicara seolah-olah kau bisa menghabisiku." Sikap provokatif Leon benar-benar membuat pria besar itu marah. "Baiklah, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Kemudian, dia memberi perintah kepada para bandit gunung lainnya. "Ayo teman-teman, pertama potong tangan dan kakinya untukku. Lalu potong alat vitalnya, biarkan dia menderita dan mati." Lei Yingying dan yang lainnya kembali terperanjat. Selain memotong kedua tangan dan kaki, mereka juga akan memotong alat vital Leon. Betapa menyakitkannya itu. Liu Feng melirik Zhang Churan sepertinya ingin mengisyaratkan kepada Zhang Churan agar mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat perhatian orang-orang ini tertuju pada Leon. Zhang Churan mengangguk dan diam-diam mengedipkan mata kepada supirnya. Hanya dalam waktu sepersekian detik, seorang bandit gunung yang paling dekat dengan Leon telah mengangkat parangnya dan bergegas pergi untuk menebas Leon. Sayangnya tebasannya itu bisa ditangkap dengan mudah oleh pergelangan tangan Leon yang memegang pisau. Leon menghela nafas pelan dan berkata, "Hei, aku sudah bilang agar kita semua duduk dan bicara baik-baik. Berkelahi dan membunuh di siang bolong itu tidak baik." Leon mencengkram pergelangan tangan bandit gunung itu dengan geram. Namun bandit gunung itu menghantamkan lengannya yang lain ke arah Leon sambil mengumpat, "Tidak baik kepalamu, kau!" Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lagi-lagi Leon sudah menendang di antara kedua kaki bandit gunung itu. Teriakan yang menyedihkan terdengar sekali lagi. Bandit gunung itu jatuh ke tanah kesakitan dan melolong dengan sedih. Kerumunan orang banyak pun terkejut. Bocah ingusan ini, bagaimana dia bisa menghantamkan kakinya dengan keras ke bagian itu? Para bandit gunung lainnya meraung dengan sangat marah. "Kurang ajar!" Dan kemudian mereka bergegas menuju ke arah Leon dengan kecepatan penuh. Melihat pengepungan itu, Liu Feng yang sudah selesai beristirahat bergegas ke sisi Lei Yingying dengan satu langkah dan berkata, "Ini waktunya, Yingying, ayo kita pergi." Setelah itu dia langsung melompat ke atas kuda dan hendak memacu kuda itu untuk melarikan diri. Zhang Churan juga mengikuti langkah Liu Feng dan datang ke sisi Song Qianqian, lalu dia juga melompat ke atas kuda. Sopir mereka juga berdiri dan siap mengikuti keduanya untuk melarikan diri dari sini. Mereka tidak mau peduli dengan hidup dan mati Leon dan pemandu Li. Namun, tidak peduli seberapa besar rasa tidak suka Lei Yingying kepada Leon, dia tidak bisa meninggalkan Leon dan pemandu Li mati di sini, sementara mereka melarikan diri agar bisa tetap hidup. Lei Yingying segera berkata, "Liu Feng, Leon dan pemandu Li masih di sini. Kita tidak bisa pergi begitu saja." Untuk menghentikan Lei Yingying, Liu Feng pun berteriak, "Kalau kita hanya tinggal di sini, kita akan mati. Kita harus melarikan diri untuk mencari pertolongan untuk menyelamatkan mereka. Kau pasti tidak ingin Qianqian jatuh ke tangan kelompok bandit gunung ini, bukan?" Melarikan diri dengan tujuan mencari seseorang untuk menolong Leon itu benar-benar tidak masuk akal. Hutan ini begitu jauh dari jalan raya. Ketika mereka benar-benar melarikan diri untuk mencari pertolongan, Leon pasti sudah dibunuh. Tapi kalimat terakhir Liu Feng membuat hati Lei Yingying bergetar. Kalau Song Qianqian jatuh ke tangan mereka, siksaan macam apa yang akan diderita Song Qianqian? Hanya saja, apakah mereka benar-benar bisa untuk melarikan diri begitu saja? Tepat pada saat ini Lei Yingying meronta dan melompat turun dari kudanya sambil berseru, "Kalian bawa saja dulu Qianqian pergi. Aku akan membantunya." Dia tahu bahwa para bandit gunung ini merupakan para pelanggar hukum.
Dan dia juga tahu bahwa begitu dia jatuh ke tangan para bandit ini, dia akan menderita. Tetapi sebagai seorang perwira polisi rakyat, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya kalau dia meninggalkan seorang mahasiswa di sini dan memilih untuk melarikan diri sendiri. Daripada menyesal dan merasa malu selama sisa hidupnya, akan lebih baik kalau dia mati di sini hari ini. Mungkin di tengah kekacauan, dia masih bisa membawa Leon melarikan diri dari sini. Liu Feng membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa rasa keadilan Lei Yingying ternyata begitu kuat. Tetapi Lei Yingying dan Leon tidak memiliki hubungan persahabatan sedikit pun. Jadi kenapa Lei Yingying mau melibatkan dirinya? Liu Feng memang menyukai Lei Yingying. Tetapi kalau saat ini dia yang disuruh menyerahkan hidupnya untuk Lei Yingying, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Liu Feng mengeraskan hatinya dan dia hendak memacu kudanya untuk melarikan diri, tetapi kemudian dia melihat bahwa para bandit gunung yang telah mengepung Leon tiba-tiba terbang keluar satu persatu dan mendarat di tanah seolah-olah mereka adalah peri yang menaburkan bunga sambil menutupi alat vital mereka dan melolong dengan sedih. Seluruh tubuh Liu Feng membeku. Bab 602. Tidak hanya Liu Feng yang tercengang, Zhang Churan pun yang sedang berusaha untuk menghentikan Song Qianqian turun dari kuda juga ikut tercengang. Bahkan Lei Yingying yang baru saja melompat dari tunggangannya dan siap untuk berlari membantu Leon ikut tercengang saat melihat Leon yang tidak terluka. Orang ini, dia benar-benar bisa merobohkan lebih dari selusin bandit gunung seorang diri. Metode yang digunakannya juga agak kejam. Dia bahkan bukan hanya menendang ke arah organ vital satu orang, tetapi menendang lebih dari selusin orang dalam waktu sesingkat itu di organ vitalnya. Semua ini agak menakutkan. Pemimpin bandit gunung, yaitu pria besar yang sejak tadi hanya menonton, langsung membeku di tempat ketika dia melihat semua anak buahnya jatuh ke tanah. Ketika Wu Lao-er dikalahkan oleh Leon tadi, dia berpikir itu adalah kecerobohan Wu Lao-er. Bagaimanapun, dua orang terkuat dari pihak Liu Feng sudah terjatuh, dan sekarang Leon hanya sendirian. Seharusnya tidak akan ada masalah sama sekali untuk berurusan dengan Leon. Karena itulah, sejak tadi perhatiannya hanya tertuju pada Liu Feng dan yang lainnya. Dia ingin mencegah mereka melarikan diri. Siapa sangka kalau sebelum orang-orang itu memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ternyata semua anak buahnya sendiri sudah jatuh ke tanah. Melihat semua anak buahnya sendiri menutupi selangkangan mereka satu persatu, pria besar itu terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Jumlah anak buahnya lebih dari selusin orang, tapi semuanya ditendang di bagian vital oleh seorang remaja. Apakah semua anak buahnya ini orang-orang idiot? Mereka sudah melihat bagaimana tercelanya metode Leon sebelumnya dan juga sudah mengetahui betapa kejamnya tendangan Leon. Bukankah seharusnya mereka menjadi lebih berhati-hati? Di dalam hatinya, pria besar itu merasa sangat marah. Yang membuat pria besar itu semakin marah adalah setelah Leon menendang bawahannya, Leon bahkan tidak meliriknya meskipun hanya sekilas. Leon justru mengacungkan jempolnya ke arah Lei Yingying sambil berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau hatimu begitu mulia. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa berbicara manis, tetapi malah melarikan diri ketika ada yang tidak beres. Kau adalah sosok yang akan aku jadikan teman." Mendengar hal itu, Liu Feng sangat marah sampai gemetar. Apakah bocah ingusan ini sedang menyindirnya? Lei Yingying juga tidak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, dia menggerutu. "Siapa yang ingin berteman denganmu? Aku hanya menjalankan tugasku sebagai petugas polisi." Lei Yingying baru saja hendak membalas perkataan Leon barusan, tetapi kemudian dia melihat sosok besar yang langsung bergegas ke belakang Leon.
Lei Yingying pun segera mengubah raut wajahnya dan berteriak, "Hati-hati, di belakangmu!" Pria besar itu benar-benar marah. Dia adalah orang yang kejam karena berani melakukan bisnis membunuh dan merampok barang di hutan yang dalam ini. Melihat semua bawahannya ditendang ke tanah oleh Leon saja sudah sangat tidak menyenangkan baginya. Apalagi ketika kemudian dia melihat kalau Leon sama sekali tidak menghiraukan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Hari ini, kalau dia tidak menghancurkan Leon menjadi daging cincang, dia tidak akan disebut Liu Aotian. Dalam sekejap mata, Liu Aotian sudah tiba di belakang Leon dan bersiap untuk menghantamkan tinjunya ke kepala Leon. Namun, Leon justru menatap Lei Yingying dengan wajah kosong dan bertanya dengan kebingungan. Hati-hati? Hati-hati dengan apa?" Lei Yingying merasa sangat cemas sehingga air matanya akan mengalir keluar. Di dalam hatinya dia bergumam dengan jengkel. "Tentu saja berhati-hati dengan punggungmu. Pria besar itu adalah eksistensi yang menghancurkan pengemudi Zhang dan pengemudi Liu dengan satu pukulan. Dengan tinju sebesar itu, bagaimana kepalamu bisa menahannya?" Hanya saja kali ini, tanpa menunggu dia membuka mulutnya lagi untuk mengingatkan, dia melihat seolah-olah Leon memiliki mata di belakang punggungnya. Leon tidak bergerak maju, tetapi dia mundur ke arah pria besar itu secepat yang dia bisa. Tubuhnya hampir menempel ke tubuh pria besar itu, dan kemudian dia meraih tinju pria besar itu yang sedang menghantam ke bawah. Tubuhnya membungkuk dengan mulus, dan dengan bantuan kekuatan pria besar itu, dia melemparkan pria besar itu melewati bahunya begitu saja. Tubuh pria besar itu jatuh dengan keras ke tanah. Mereka yang hadir di situ sekali lagi tercengang. Zhang Churan bahkan secara naluriah berteriak pelan, "Menjatuhkan melalui bahu? Mungkinkah orang ini seorang ahli judo?" Dia teringat kalau tadi dia juga telah mencoba mengirim pria besar itu terbang, namun yang terjadi adalah justru dia yang terlempar keluar oleh pukulan backhand pria besar itu. Ekspresi wajah Zhang Churan menjadi sangat malu. Sementara itu Lei Yingying sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. Ternyata Leon adalah seorang master yang sangat tersembunyi. Pada saat ini pria besar itu berdiri kembali. Ketika tahu bahwa dia telah dilemparkan ke tanah oleh seorang bocah ingusan, pria besar itu sangat marah dan ekspresinya juga sangat mengerikan. Pria besar itu menggila. Seperti badak yang berlari dengan liar, dia menyerbu ke arah Leon dengan kecepatan penuh sambil berteriak, "Aku akan membunuhmu!" Setiap langkah kakinya yang menginjak tanah mengeluarkan suara keras. Wajah kerumunan orang itu berubah lagi. Pria besar ini benar-benar marah. Bisakah Leon menghadapinya? Dengan sebuah suara, pria besar itu sudah tiba di depan Leon. Dia mengangkat tinju kanannya dan hendak menghantamkan tinjunya ke kepala Leon. Namun pada akhirnya, Leon dengan cepat mengangkat kaki kanannya dan menendang selangkangan pria besar itu dengan kejam. Teriakan menyedihkan keluar dari mulut pria raksasa itu. Seluruh kekuatan tubuhnya sepertinya telah terkuras habis dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia meringkuk dan sama seperti bawahannya, tangannya menutupi alat vitalnya sambil meringis kesakitan. Lei Yingying dengan panik menyeka keringat di dahinya. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengeluarkan tendangan itu lagi? Mungkinkah ini adalah satu-satunya jurus yang dia tahu? Zhang Churan juga terdiam beberapa saat. Kekuatan pria besar ini memang hebat, tapi kecepatannya tidak cepat. Liu Feng bahkan bergumam dengan lebih tidak puas. "Sungguh suatu perbuatan yang tercelah." Leon tertawa ringan. "Tapi itu lebih baik daripada beberapa orang yang hanya tahu cara menyelamatkan diri sendiri, bukan?" Wajah Liu Feng kembali memerah karena malu. Si sampah ini, tidak bisakah dia tidak menyebutkan masalah ini? Sementara itu Lei Yingying sendiri tidak peduli tentang hal ini. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, Leon mampu mengalahkan para bandit gunung ini sedemikian rupa. Ini saja sudah cukup luar biasa. Adapun mengenai prosesnya yang agak tercela, itu masih lebih baik.
daripada ditangkap oleh para bandit ini di dalam gunung. Dia menghampiri Leon dan bertanya, "Bagaimana keadaan mereka?" Leon merentangkan tangannya dan berkata, "Untuk saat ini mereka hanya pingsan, tapi kurasa sepertinya mereka memiliki teman lain. Kalau kau tidak ingin ada masalah lagi, kusarankan lebih baik kita bergegas pergi dari sini sedini mungkin." Lei Yingying berpikir sejenak. Benar juga, tidak mungkin hanya ada beberapa orang di hutan yang dalam ini, bukan? Jadi dia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Tak lama kemudian setelah perjalanan kurang dari 1 jam, Song Qianqian yang duduk di punggung kuda tiba-tiba jatuh dari kuda. Berkat mata dan tangan Leon yang cepat, dia bisa langsung memeluk Song Qianqian. Kalau Leon tidak bergerak cepat, Song Qianqian pasti sudah jatuh ke tanah. Lei Yingying terkejut dan berteriak, "Qianqian, ada apa denganmu?" Sementara Zhang Churan dan Liu Feng juga merasa tegang. Leon memegang Song Qianqian dengan satu tangannya dan memegang pergelangan tangannya dengan tangannya yang lain. Dia merasakan nafas Song Qianqian yang tidak teratur. Alisnya berkerut erat. Lei Yingying bertanya dengan cemas, "Bagaimana keadaannya?" Leon berkata dengan suara serius, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, fisiknya lemah dan dia tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh ini. Dia mengalami ketakutan sebelumnya dan sekarang dia demam. Dia harus istirahat, karena kalau tidak, kondisinya pasti akan memburuk dan mungkin akan menyebabkan situasi yang mengancam jiwa." Liu Feng mendengus dingin. "Tahu apa kau soal kesehatan? Meskipun dia lelah, tapi sepertinya kondisinya tidak terlalu buruk, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi hidupnya." Pemandu Li ikut menimpali. "Anak muda, sekarang sudah hampir gelap. Kalau kita tidak bergegas, kita mungkin tidak akan bisa sampai di lembah Raja Pengobatan di malam hari. Kalau itu terjadi, akan ada lebih banyak bahaya lagi tahu." Pemandu Li telah menerima tamparan di pergelangan tangan sebelumnya, jadi dia tidak berani berlama-lama di tempat ini. Ketika kelompok orang itu mendengar kalau mereka harus berhenti dan beristirahat, mereka semua merasa cemas. Bab 603. Leon dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, fisiknya terlalu lemah. Dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Dia harus beristirahat setidaknya setengah jam. Dia bersedia mengikuti kerumunan untuk datang ke lembah Raja Pengobatan karena dia tidak yakin kalau kondisi Song Qianqian akan baik-baik saja di sepanjang perjalanan. Dan karena sekarang situasi Song Qianqian sedang kritis, dia tidak mau membiarkan Song Qianqian mengambil resiko. Zhang Churan yang bertekad untuk mendekati Song Qianqian juga membuka mulutnya saat ini dan berkata, "Seharusnya tidak lebih dari 1 jam perjalanan untuk ke lembah Raja Pengobatan. Tunggu saja sampai kita tiba di lembah Raja Pengobatan. Saat itu pasti akan ada dokter terkenal yang bisa menyelamatkan Qianqian. Tapi kalau kita tetap di sini, pada gilirannya kita justru akan memperburuk kondisi Qianqian. Apa yang harus kita lakukan kalau dia terus mengalami demam tinggi yang tak kunjung sembuh?" Zhang Churan tahu kalau Leon memiliki kekuatan yang tidak buruk, tetapi dia sama sekali tidak percaya kalau Leon memiliki keterampilan medis. Lembah Raja Pengobatan berada tepat di depan mereka. Jadi daripada membiarkan Qianqian mempertaruhkan nyawanya di sini, bukankah lebih baik mereka bergegas ke lembah Raja Pengobatan secepatnya? Leon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lei Yingying. Lei Yingying menatap wajah pucat Song Qianqian dan kemudian dia kembali melihat ke mata jernih Leon. Sambil mengatupkan giginya, dia berkata, "Kalau begitu, ayo kita istirahat setengah jam dulu." Liu Feng dengan segera berkata, "Tapi Yingying." Lei Yingying yang sedang berada dalam situasi suasana hati yang buruk berkata, "Hei, panggil aku Saudari Ying." Liu Feng berkata kembali, "Saudari Ying, kita baru saja melukai kelompok pencuri gunung. Bagaimana kalau rekan mereka mengejar kita?" Zhang Churan juga membujuk dari samping. "Benar Nona Lei, tidak ada desa di hutan ini. Kalau kelompok pencuri gunung lain datang, kita mungkin tidak akan bernasib baik." Jelas terlihat kalau kelompok pencuri gunung tadi
telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Lei Yingying mendengus dingin. Lalu, apakah kalian ingin melihat Qian mati? Liu Feng dan Zhang Churan buru-buru menggelengkan kepala mereka. Tentu saja tidak. Hanya saja lembah raja pengobatan ada di depan. Dan ada begitu banyak tabib hebat di sana. Tidak bisakah mereka saja yang menyembuhkan Qian? Kedua orang ini jelas tidak mempercayai Leon. Lei Yingying yang sudah terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang itu langsung menoleh ke arah Leon dan bertanya, "Bisakah kau membantu menurunkan demam Qian?" Leon mengangguk, "Aku bisa." Lei Yingying pun membuat keputusan, "Kalau begitu, ayo kita istirahat sebentar sebelum meneruskan perjalanan." Liu Feng melihat kalau keputusan Lei Yingying sudah bulat. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya saja matanya menunjukkan ekspresi gelisah. Bahkan pemandu Li juga memiliki ekspresi panik di wajahnya. Tapi Leon mengabaikan kerumunan itu dan membuat Song Qian membawanya ke tempat teduh di bawah pohon. Lalu dia mengeluarkan kotak jarum yang dibelinya di kota dari sakunya dan mengeluarkan jarum perak dari dalamnya. Melihat Leon benar-benar mengeluarkan jarum perak, Lei Yingying bertanya dengan terkejut, "Kau tahu tentang akupuntur?" Zhang Churan mendengus dengan nada menghina. Dia masih sangat muda. Akupuntur macam apa yang bisa diketahuinya? Dia pasti hanya berpura-pura." Liu Feng juga ikut mengejek. "Itu benar. Hei bocah, kau tidak berencana menggunakan jarum untuk Qian bukan?" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Leon sudah menancapkan jarum ke ulu hati Song Qian. Song Qian yang sudah pingsan tiba-tiba mendengus. Wajah Liu Feng berubah drastis. Orang ini benar-benar berani menusuk Song Qian. Leon tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia terus saja mencabut jarum perak dan menusukkannya ke bagian atas kepala Song Qian, di telapak tangan dan di titik akupuntur lainnya. Masing-masing mendapat tusukan beberapa kali. Melihat seorang anak laki-laki menusukkan jarum perak ke tubuh Song Qian, jangankan Liu Feng dan Zhang Churan, bahkan Lei Yingying pun terkejut. Kalau tusukannya bermasalah, apakah Qian akan langsung mati? Setelah menyelesaikan tusukan jarum perak, Leon membaringkan Song Qian di tanah sambil berkata, "Baiklah, saat Qian bangun nanti, demamnya akan mereda dengan sendirinya, dan kita bisa langsung berangkat." Sebelum Lei Yingying bisa mengatakan apa-apa, Liu Feng adalah orang pertama yang mendengus dingin dan berkata kepada Leon, "Hei, kalau Qian kenapa-kenapa, kau akan berurusan denganku." Leon mencibir, "Bagaimana kau akan berurusan denganku? Dengan bantuan supirmu yang tak terkalahkan itu?" Liu Feng berseru marah, "Kau?" Zhang Churan menahan Liu Feng lalu kemudian mendengus dingin. Bukankah kau hanya tahu taktik tercela? Apa kau benar-benar mengira kalau kau adalah seorang guru yang hebat?" Leon menyeringai ke arah Zhang Churan. "Bagaimana kalau kita bertanding?" Memikirkan tendangan maut Leon yang menyeramkan itu, leher Zhang Churan menciut, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap mendengus dingin. "Apa kau lupa status seperti apa yang dimiliki tuan muda seperti kami? Untuk apa kami harus membuang-buang waktu bersaing dengan sampah sepertimu?" Leon langsung memutar matanya, namun dia juga terlalu malas untuk berurusan dengan kedua pecundang ini. Waktu pun berlalu, dan 1/4 jam kemudian, Leon menyentuh dahi Song Qian. Lalu dia mengeluarkan jarum perak satu persatu dari badan Song Qian dan memasukkannya ke dalam kotak jarum. Lei Yingying datang dan berkata, "Apakah demamnya sudah hilang?" Leon mengangguk, "Sudah." Liu Feng mendengus dingin. "Lalu kenapa Qian belum bangun juga?" Leon menjawab ketus, "Dia akan segera bangun." Liu Feng sudah bersiap untuk memaki Leon. "Segera? Hei, apa kau?" Tetapi kemudian dia melihat kalau perlahan-lahan Song Qian benar-benar membuka matanya. Liu Feng pun menelan kembali semua kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Song Qian benar-benar terjaga. Pada saat ini Song Qian bertanya dengan sedikit bingung,
Aku, apa yang terjadi denganku? Song Qianqian hanya ingat bahwa dia sepertinya pingsan di punggung kuda. Lei Yingying buru-buru membuka mulutnya. Tidak apa-apa, kau hanya terlalu lelah hingga menyebabkan demam dan pingsan. Kau jatuh dari kuda. Untungnya Leon menangkapmu dan dia jugalah yang menyembuhkanmu. Song Qianqian membeku. Dia tidak menyangka bahwa karena sangat kelelahan, akhirnya dia jatuh pingsan. Untungnya ada Leon yang menyelamatkannya. Song Qianqian pun bergegas menuju ke arah Leon dan berterima kasih padanya. Adegan ini dilihat oleh Zhang Churan dan Liu Feng dengan tatapan tidak senang. Mereka tidak suka melihat Leon menjadi pusat perhatian. Mereka marah karena keberadaan mereka dikalahkan oleh sosok Leon. Leon melambaikan tangannya dan tersenyum tipis kepada Song Qianqian. Ini hanya masalah kecil. Sekarang sudah larut malam, lebih baik kita bergegas sedini mungkin. Pemandu Li langsung menanggapi dengan bersemangat. Benar, ayo kita bergegas. Dia merasa bersyukur karena sampai saat ini tidak ada bandit gunung yang mengejar mereka. Song Qianqian juga menyadari bahwa dialah yang menunda perjalanan semua orang. Jadi buru-buru berdiri dan naik kembali ke atas kuda dengan bantuan Leon. Tetapi pada saat ini ada suara dingin yang datang dari kedalaman hutan. Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja setelah melukai orang-orangku? Jangan bermimpi. Segera setelah itu, mereka melihat sekelompok pria berpakaian mirip dengan pria besar sebelumnya dan yang lainnya bergegas keluar dari dalam hutan sambil berteriak. Sekilas jumlah mereka sekitar 30 orang. Pemimpinnya mengenakan satu set pakaian casual yang modis, tetapi penampilannya sangat mengerikan. Terutama bekas luka di wajahnya yang terpampang dari sudut mata kirinya sampai ke sudut mulutnya. Seolah-olah ada kelabang tergeletak di wajahnya. Wajah pemimpinnya terlihat menakutkan. Saat ini terdengar Lei Yingying berseru, "Lin Yidao?" Leon terkejut dan bertanya kepada Lei Yingying, "Kau mengenalnya?" Dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, Lei Yingying menjelaskan, dia adalah penjahat nomor 1 yang paling dicari di Provinsi Nanyun. Dia memperkosa, membunuh, menculik, merampas dan melakukan banyak kejahatan lainnya. 3 tahun yang lalu, dia bahkan memperkosa putri bos biro Jing kota Kunyun hingga tewas. Dalam proses pelariannya, dia bahkan membunuh beberapa orang. Aku tidak menyangka kalau ternyata selama ini dia bersembunyi di sini. Bab 604. Leon sangat terkejut. Orang ini bahkan berani mengganggu putri dari bos biro kepolisian. Lei Yingying tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lin Yidao dengan tatapan mematikan. Liu Feng bahkan menjadi orang pertama yang melompat dan mengutuk Leon. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena idemu untuk kita tetap tinggal, bagaimana kita bisa terjebak seperti sekarang ini? Zhang Churan juga memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Itu benar, sekarang kita semua sudah selesai. Rupanya mereka semua telah mendengar tentang kasus besar 3 tahun yang lalu. Mereka sadar bahwa seseorang yang bahkan berani menyentuh putri seorang petinggi Departemen Kepolisian dan dicari oleh seluruh kepolisian provinsi pasti memiliki karakter yang begitu ganas. Sosok seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka permainkan. Seandainya saja mereka tahu bahwa karakter yang begitu ganas itu bersembunyi di sini, mereka pasti tidak akan datang ke lembah Raja Pengobatan untuk mencari kesembuhan. Meskipun mata Song Qianqian menunjukkan ketakutan, tetapi dia lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya tadi dia tidak pingsan, bagaimana mungkin para bandit gunung ini bisa mengejar mereka? Lin Yidao mengabaikan keluhan Liu Feng dan Zhang Churan. Dia hanya sibuk menatap Lei Yingying dan terkekeh. Wah, aku tidak menyangka kalau ada orang di sini yang mengenalku. Lihat dirimu, apakah kau adalah seorang polisi
Wajah Lei Yingying berubah menjadi mendung dan dia menggigit bibirnya dengan keras sampai hampir berdarah. Leon memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi semuanya adalah metode yang tidak pantas. Sementara sekarang pihak lain memiliki 30 orang pasukan dan seorang pemimpin yang ganas. Meskipun Leon bisa bertarung, tetapi tidak akan mungkin baginya untuk menjadi lawan dari orang-orang ini. Mungkinkah dia dan yang lainnya benar-benar akan mati di sini? Kalau memikirkan kekejaman Lin Yidao, maka orang yang jatuh ke tangannya pasti akan mengalami kematian. Tetapi kalau dia dan Song Qianqian jatuh ke tangan Lin Yidao, itu pasti akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Lei Yingying agak menyesali keputusannya barusan. Melihat Lei Yingying tidak berbicara, Lin Yidao tertawa gembira. Lin Yidao memang sudah bermain dengan semua jenis wanita di dalam hidupnya. Tetapi sepertinya, aku belum pernah menangkap seorang polisi wanita. Senyumnya terlihat sangat sombong. Wajah Lei Yingying menjadi semakin jelek. Pada saat ini, Lin Yidao tidak lagi menggoda Lei Yingying, tetapi dia menatap Leon dan berkata, "Nak, anak buahku itu terluka olehmu, bukan?" Leon mengangguk dan langsung mengakui, "Benar sekali." Lin Yidao menatap Leon sambil tersenyum. "Kau adalah seorang pemuda pemberani yang memiliki keterampilan yang bagus dan juga cukup banyak akal. Kenapa kau tidak bergabung saja denganku?" Leon mengulangi kalimat Lin Yidao. "Bergabung denganmu?" Lin Yidao menunjuk ke arah Song Qianqian dan Lei Yingying. Lalu dia berkata sambil tertawa ringan, "Kalau kau mau bergabung denganku, kau bukan hanya tidak harus mati, tapi kau juga bisa menikmati keindahan seperti mereka. Bagaimana menurutmu?" Raut wajah Lei Yingying dan yang lainnya berubah lagi, terutama Liu Feng dan Zhang Churan. Kalau Leon benar-benar setuju untuk melakukan ini, maka Song Qianqian dan Lei Yingying pasti akan baik-baik saja. Tetapi mereka berdua pasti akan mati. Leon menunjuk ke arah Lei Yingying dan berkata, "Menurutku, gadis yang satu itu tidak bagus. Bagaimana dengan yang ini?" Raut wajah Lei Yingying berubah lagi. Lin Yidao tertawa. "Oh, gadis itu memang cukup menyenangkan. Kau tidak perlu khawatir. Gadis itu memiliki fisik yang bagus. Ketika nanti aku sudah selesai berurusan dengannya, aku akan membiarkanmu bersenang-senang dengannya. Ini adalah sebuah kesempatan yang langka." Wajah Lei Yingying saat ini menjadi sangat jelek. Leon menunjuk ke arah pria besar dan yang lainnya yang masih tergeletak di tanah dan bertanya, "Kedengarannya bagus? Lalu bagaimana dengan orang-orangmu itu? Aku telah melumpuhkan mereka. Apakah kau tidak merasa marah sama sekali?" Lin Yidao mencibir, "Karena mereka bahkan tidak bisa berurusan denganmu. Apa gunanya memelihara sampah semacam itu?" Leon bertanya, "Jadi kau akan membunuh mereka?" Lin Yidao menjawab dengan cepat, "Ya." Leon mengacungkan jempolnya. "Wah, rupanya kau cukup kejam juga." Lin Yidao tertawa ringan. "Bagaimana kau bisa menjadi bos kalau kau tidak kejam? Jadi bagaimana? Apakah kau ingin mempertimbangkan saranku dengan serius?" Leon tertawa ringan. "Aku sudah mempertimbangkannya." Lin Yidao berkata sambil menunjuk ke arah Liu Feng dan yang lainnya dengan salah satu tangannya. "Bagus, kalau begitu lakukanlah. Setelah kau menghabisi orang-orang itu, kau akan menjadi pemimpin kedua di kota bertembok angin hitamku." Raut wajah Liu Feng dan Zhang Churan segera menjadi sangat jelek dan mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Kebencian mereka terhadap Leon bahkan menjadi lebih ekstrim lagi. Semua ini gara-gara Leon. Kalau bukan karena Leon, bagaimana mungkin mereka dan yang lainnya bisa ditangkap oleh kelompok pencuri gunung ini? Sekarang, Leon mempunyai jalan keluar. Tapi bagaimana dengan mereka dan yang lainnya? Bahkan Lei Yingying dan Song Qianqian juga memandang Leon dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak menyangka kalau Leon akan bersedia
bergabung dengan sekelompok orang-orang yang begitu kejam. Mungkinkah dia sengaja menunggu para bandit gunung ini? Leon mengulurkan satu jarinya dan dengan lembut menggoyangkannya sambil berkata, "Kupikir kau salah paham. Yang kumaksud adalah, kalau kau berlutut sekarang dan bersujud kepadaku beberapa kali sambil memanggilku kakak, aku bersedia pergi ke kota bertembok angin hitammu sebagai bos besar. Tentu saja, nama kota bertembok angin hitam itu agak terlalu kuno. Jadi kupikir lebih baik kalau menggantinya dengan aula keselamatan untuk berkah surgawi." Wajah Lin Yidao langsung tenggelam saat dia menyadari kalau ternyata Leon sedang bermain-main dengan dirinya. Sementara itu, Lei Yingying yang sangat membenci Leon beberapa saat yang lalu hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kalimat ini. Aula keselamatan untuk berkah surgawi. Leon mengucapkannya seolah-olah nama itu tidak kuno. Hanya saja ketika dia merasakan aura pembunuhan yang menakutkan merembes keluar dari tubuh Lin Yidao, dia dengan kaku menahan tawanya dan malah menatap Leon dengan ekspresi khawatir. Leon membuat keputusan yang tidak mengecewakan. Tetapi dengan begitu, maka satu-satunya cara untuk bertahan hidup telah hilang. Dan bahkan Leon mungkin akan menderita kesakitan sebelum mati karena dia telah membuat Lin Yidao marah dengan kata-katanya. Melihat Lin Yidao tidak berbicara, Leon dengan lembut tertawa. "Bagaimana? Apakah kau ingin mempertimbangkannya?" Tatapan mata Leon seolah-olah dia sedang mendiskusikan masalah sepele dan tidak penting dengan seseorang. Liu Feng dan Zhang Churan yang masih membenci Leon terdiam beberapa saat. Mereka benar-benar tidak tahu apakah Leon ini memiliki masalah otak atau tidak. Apa gunanya dia memprovokasi pihak lain pada saat ini? Lei Yingying kemudian mengambil kesempatan ini untuk datang ke sisi Leon dan berbisik kepadanya, "Sebentar lagi, kalau kau punya kesempatan, segera bawa Qian-Qian melarikan diri." Ketika sampai pada titik ini, Lei Yingying hanya bisa berharap agar Leon dapat membawa Song Qian-Qian dan melarikan diri dari tempat ini. Tentu saja dalam situasi seperti ini, kalau seseorang benar-benar bisa melarikan diri, itu pasti akan menjadi keajaiban. Namun Leon malah berbicara dengan senyum lebar. "Melarikan diri? Kenapa aku harus melarikan diri?" Lei Yingying langsung terdiam. Lalu apa yang akan dilakukan anak ini kalau bukan melarikan diri? Mungkinkah dia hanya ingin berdiam diri sambil menunggu waktu kematiannya? Leon kemudian berbicara kembali. "Jangan khawatir. Bukankah dia adalah penjahat buronan? Aku akan membantumu menangkapnya hari ini. Kalau aku tidak sengaja membunuhnya, itu tidak akan melanggar hukum, bukan?" Lei Yingying, Liu Feng, Zhang Churan, Song Qian-Qian dan yang lainnya semuanya terdiam beberapa saat. Bagaimana bisa anak ini mengatakan kata-kata seperti itu dengan santainya? Menangkap Lin Yidao hidup-hidup? Bukankah justru saat ini mereka yang sedang ditangkap oleh Lin Yidao hidup-hidup? Leon bahkan ingin membunuhnya. Kalau Leon memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Yidao saat ini juga, maka dia akan dianggap sebagai pahlawan besar. Hukum apa yang bisa dilanggar oleh seorang pahlawan besar? Bab 605. Lin Yidao merasa sangat marah mendengar kata-kata Leon tadi. Dia pun mengambil pedang dari salah satu tangan anak buahnya dan berjalan menuju Leon sambil berkata, "Dasar berandal sombong, hari ini aku ingin melihat bagaimana caramu untuk membunuhku. Semuanya, dengarkan. Awasi orang-orang ini. Siapapun yang berani melarikan diri, langsung tembak saja dan bunuh mereka. Setelah aku membunuh berandal kecil ini, aku akan membersihkan mereka semua." Lin Yidao sangat ingin membantai Leon secara pribadi. Kerumunan pun langsung bubar untuk mengepung Leon dan kelompoknya. Lei Yingying dan yang lainnya merasa panik. Sementara Leon, dia hanya tersenyum menatap Lin Yidao yang berjalan selangkah demi selangkah.
Hanya saja tatapan mata Lin Yidao menjadi semakin dingin. Semua orang merasa tertekan oleh aura mengintimidasi Lin Yidao. Liu Feng, Zhang Churan, dan yang lainnya bahkan merasakan kaki mereka sedikit gemetar ketika mereka melihat ke arah banyak bandit gunung yang berdiri di sekitar mereka. Mereka memiliki aura keputusasaan di mata mereka. Terutama Zhang Churan. Pada saat ini dia baru menyadari bahwa gelar ban hitam yang dimilikinya terlihat sangat konyol di depan para penjahat ini. Apalagi orang seperti Leon yang tadi menyerang organ vital orang-orang ini. Kalau dia yang berada di posisi Leon saat ini, dia pasti tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Pada saat ini, Lei Yingying juga melihat Lin Yidao yang melangkah menuju Leon dengan ekspresi putus asa. Ini adalah pembunuh yang paling dicari di Provinsi Nanyun selama bertahun-tahun. Kejahatan buruk Lin Yidao masih segar di benaknya, dan gambaran kematian tragis dari putri seorang bos biro kepolisian juga masih terpaku di benaknya. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki cara untuk maju dan menangkap pembunuh keji ini. Sebaliknya, dia hanya bisa melihat Lin Yidao berjalan ke arah Leon. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat tidak berdaya, dan untuk pertama kalinya juga dia sangat membenci dirinya sendiri karena dia tidak belajar lebih banyak keterampilan ketika dia berada di akademi polisi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi pengamat yang melihat orang-orang terbunuh. Tidak, dia tidak bisa melihat Leon mati seperti ini. Meskipun Leon sangat menyebalkan dan sikapnya sangat sombong, tetapi Lei Yingying benar-benar tidak dapat bisa hanya berpangku tangan melihat Leon dipotong-potong menjadi pasta daging oleh Lin Yidao. Dia harus melakukan sesuatu. Bahkan kalaupun hasil akhirnya masih tidak membantu, dia tetap harus mencoba. Lei Yingying yang telah membuat keputusan di dalam hatinya bergerak dan hendak memimpin menerkam ke arah Lin Yidao. Dia hendak menyuruh Leon untuk lari. Tetapi begitu dia mulai bergerak, dia melihat kalau Leon sudah lebih dulu bergegas ke arah Lin Yidao. Ekspresi wajah Lei Yingying berubah. Bagaimana mungkin orang ini bisa bertindak dengan begitu impulsif? Lawannya adalah Lin Yidao. Dulu Departemen Kepolisian Kunyun pernah mengerahkan begitu banyak petugas polisi, namun tetap gagal menangkapnya. Kepolisian juga kehilangan sejumlah anggotanya. Jadi bagaimana mungkin Leon yang notabene hanya seorang mahasiswa bisa menjadi lawannya? Bahkan kalaupun Leon benar-benar ingin bertarung satu sama lain, setidaknya dia harus mengambil pisau. Lei Yingying berseru tertahan, tetapi dia juga dengan ceroboh bergegas menuju Lin Yidao. Dia hanya berharap Leon bisa menghindari serangan pertama Lin Yidao. Para pencuri gunung di sekitarnya bahkan mencibir dengan dingin satu persatu. Ini tidak masuk akal. Berani melawan Brother Yidao. Itu sama saja dengan cari mati. Dasar idiot. Mereka semua memandang Leon seolah-olah sedang melihat ngengat yang berterbangan di atas api. Menghadapi Leon yang bergegas ke arahnya, Lin Yidao hanya tertawa dingin dan langsung menebas ke arah Leon dengan satu pedang. Kau cukup lumayan dalam hal nyali, tapi sayangnya aku sudah memberimu kesempatan. Kecepatan pedang Lin Yidao sangat cepat, dan yang mengejutkan lagi, kecepatannya tidak sedikit pun di bawah kecepatan seorang master tenaga internal. Pedangnya yang cepat dan akurat langsung berada di atas kepala Leon. Lei Yingying yang menyerbu ke arah Lin Yidao langsung berseru kaget. Ada air mata tersembunyi yang meluap di matanya. Dia benar-benar tidak tega melihat Leon mati seperti ini. Song Qianqian juga melihat ke arah pedang yang menebas kepala Leon dengan air mata berlinang. Tangannya terkatup di depan dadanya, dan dia terus berdoa kepada setiap dewa dan Buddha yang dia kenal. Dia berdoa memohon keajaiban agar Leon bisa terhindar dari tebasan pedang yang mematikan itu. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Leon pasti akan mati, mata Leon meledak dengan aura pembunuh yang dingin.
Dia bahkan tidak mau repot-repot peduli dengan pedang yang menebas kepalanya. Dia hanya melontarkan pukulan secepat kilat ke arah Lin Yidao. Itu adalah sebuah pukulan lurus yang sangat sederhana. Hanya saja, kecepatan pukulan itu benar-benar secepat kilat. Ketika pedang tersebut masih setengah sentimeter dari kepala Leon, kekuatan tinju yang menakutkan dengan kejam menghantam jantung Lin Yidao. Kerumunan orang itu mendengar suara ledakan yang teredam dan kemudian mereka melihat tubuh Lin Yidao terbang seperti bola meriam. Lin Yidao terbang lebih dari 10 meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Pedang yang ada di tangannya jatuh ke samping dan dia membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk besar darah. Kemudian Lin Yidao benar-benar kehilangan nafasnya. Para bandit gunung di sekitarnya yang tadinya mengejek rasa percaya diri Leon langsung menutup mulut mereka. Mereka melihat pemandangan ini dengan wajah yang tidak percaya. Sementara itu, Lei Yingying yang sedang berlari ke arah depan dengan segera menghentikan kuda-kudanya dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Song Qianqian yang sedang berdoa di atas punggung kuda masih mempertahankan tangannya dalam posisi berdoa, namun ekspresinya juga menunjukkan ketidakpercayaan saat dia melihat semua ini. Liu Feng dan Zhang Churan bahkan menggosok mata mereka dengan tidak percaya karena mereka merasa seperti sedang bermimpi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Leon yang seharusnya sudah pasti akan mati justru berdiri tanpa cedera, sementara Lin Yidao yang luar biasa malah ditinju. Tidak ada satu orang pun dari yang hadir yang bisa melihat Leon bergerak. Mereka hanya melihat bahwa ketika tubuh kedua pria itu akan bersentuhan, tubuh Lin Yidao tiba-tiba saja terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Lalu dia kehilangan nafas kehidupannya. Apakah ini adalah pria kejam yang sama yang membunuh orang seenaknya dan berani berbuat tidak senonoh kepada putri petinggi Departemen Kepolisian? Apakah ini masih Lin Yidao yang sama yang telah melarikan diri di bawah pengepungan banyak petugas polisi? Bagaimana bisa dia terbunuh oleh seorang pemuda biasa hanya dengan satu pukulan? Setiap orang merasa seperti sedang bermimpi. Sebuah tinju sudah meledakkan Lin Yidao, tetapi Leon seolah-olah tidak ada yang terjadi, menoleh dengan ekspresi malu ke arah Lei Yingying dan berkata, "Apa yang tadi ingin kau katakan? Jangan bunuh dia? Oh, aku benar-benar menyesal. Karena aku dengar tadi kalian mengatakan kalau dia sangat kejam, maka aku berpikir kalau dia adalah seorang master. Jadi aku mengeluarkan kekuatan yang sedikit lebih besar untuk memukulnya. Sebenarnya aku tidak secara sengaja ingin membunuhnya. Petugas Lei, kau tidak akan menangkapku, bukan?" Lei Yingying masih memiliki air mata yang menggantung di matanya, langsung tercekat ketika mendengar perkataan Leon. Padahal ketika dia mengatakan jangan, dia mengatakannya kepada Lin Yidao, bukan kepada Leon. Akibatnya, pembunuh keji itu terbunuh oleh pukulan Leon, tetapi Leon masih bisa mengatakan bahwa dia melakukannya secara tidak sengaja. Apalagi yang bisa dikatakan Lei Yingying pada saat ini? Hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah teman-temanku ini yang berusaha menangkap Lin Yidao pada saat itu semuanya adalah babi? Bagaimana Lin Yidao bisa mati hanya karena pukulan tunggal Leon? Para pencuri gunung di sekitarnya juga kembali ke akal sehat mereka. Ketika mereka melihat Leon yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mereka semua merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan sedang menyapu tubuh mereka. Karena Lin Yidao telah jatuh ke dalam hutan yang dalam sebagai seorang bandit, maka dia selalu dikenal karena kekerasannya di seluruh benteng gunung. Siapapun yang berani melawannya akan dibunuh tanpa ampun olehnya. Namun, keberadaan seperti Raja Iblis ini bahkan bisa secara tidak sengaja dibunuh oleh seorang pemuda biasa. Apa kekuatan pemuda ini? Mungkinkah dia adalah master kekuatan internal yang legendaris? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.